Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina astafa, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita ta'zimi Mudir Pusat Ma'had Al-Jami'ah dan juga jajaran pengasuh Ma'had Sunan Ampel Al-Ali. Yang sama-sama kita hormati Murabbi Mabna Ibnu Khaldun Ustadz Irfan, yang hari ini beliau tadi izin sakit. Mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang saya hormati akang-akang musyrif, dan tak lupa adik-adik mahasantri Mabna Ibnu Khaldun atau Khaldunisti ya, para muharrik juga. Alhamdulillahirabbil alamin, lama kita tidak berjumpa. Sesungguhnya saya ini kangen, terlebih lagi pada bulan-bulan Januari Februari, betapa perjuangan di Ma'had ini luar biasa. Tapi kalian adalah orang-orang hebat yang mampu bertahan di kawah Condro di Muko ini. Mudah-mudahan kalian yang tetap stay di Ma'had ini, walaupun kemarin sempat taklim juga secara daring, kemarin sudah mulai luring, mulai luring lagi. Terus mugi-mugi segala urusannya dipermudah oleh Allah dan ilmunya nafi'an mubarakan fid dini wad dunya wal akhirah. Para adik-adik mahasantri rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur beberapa saat yang lalu kita ditakdir oleh Allah untuk bisa melaksanakan salah satu kesunahan, salah satu ibadah yang dianjurkan di dalam agama kita, yaitu sholat tasbih. Di dalam surah Al-Fatihah ayat 6 itu yang selalu kita baca dalam setiap rakaat di sholat kita itu ihdinas siratal mustaqim. Yang menarik di ayat ini, Allah Subhanahu wa ta'ala menggunakan dhamir mutakallim ma'al ghair, yaitu ihdina, bukan ihdini. Nah itu dhamir nahnu yang maknanya adalah kami. Berarti kalau kami itu tidak satu orang, tapi ma'al ghair, berarti lebih dari satu orang. Apa salah satu rahasianya? Nah ini rahasianya sudah mulai dikeluarkan. Tolong keluarkan semua rahasia untuk teman-teman mahasantri juga. Sengene iki ono jemblem, ono pohong, mesti kayak pajangan tok. Saya selalu bicara, mosok mungkin terus saya bawa mic sambil ngal-ngal. Kan ya gak mungkin. Nanti cari sampean enak erek kok dipangan dhewe lha kok diumani kan. Justru paling sampean berharap mudah-mudahan tidak dimakan sehingga nanti selesai dapat asobar rebutan ini. Gayae ngalah barokah padahal golek jajan. Ini gue sapa lagune ngono iku. Ya ini sekedar intermezzo. Nah, kembali serius. Ini mau sampai jam berapa ini? Sampai sahur? Loh, besok sudah mulai puasa. Iya rek, tiba ngelak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf ya, saya tidak puasa. Tak kira kopi, kok tercep-tercepe. Tiba Coca-Cola, langsung bersih gigi saya. Ketepaan mang belum gosok gigi tadi. Oke, saya lanjutkan. Dhamir nahnu ihdina itu yang di situ maknanya adalah mutakallim ma'al ghair, itu memberikan satu isyarat. Kalau kita ini ingin memperoleh hidayah, petunjuk Allah, siratal ladzina an'amta alaihim, as-sirat al-mustaqim itu yang paling enak itu dengan komunitas. Contoh, sholat tasbih kayak begini nih, kalau ndak digalakkan berjamaah, sholat dewe-dewe rek sholato, itu dari satu Mabna 100 orang yang ada, siji loro sing gelem saya wis apik.
Tapi kalau kemudian diwajibkan kepada maha santri Ibnu Khaldun untuk tetap tinggal di masjid mengikuti sholat tasbih, ikhlas gak ikhlas, pau'an au karha ataina ta'iin, kan begitu. Wes pokoknya seneng gak seneng melo, walaupun pas sujud rada ngersolo, suwe men se selak ngelu kabeh. Lho kadang-kadang begitu. Tapi kan sudah sholat gitu loh. Contoh lain apa? Istighosah, tibaiyah, baca sholawat tibaan itu jarang yang kemudian sirek ojo ganggu tak tibaan di ya Rabbi sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Tapi dewean boleh enggak? Ya boleh, tapi jarang. Enaknya bareng-bareng. Makanya sampai ada iklannya Jarum 76 tuh asiknya rame. Saya sebenarnya enggak boleh sebut merek ini. Tapi ya terpaksa, bukan karena saya di endorse, bukan. Kalau di endorse jadi begitu, Rek. Sehingga kita ini patut kita syukuri. Makanya yang di rumah ya belum tentu sholat tasbih. Walaupun tadi disiarkan secara virtual umpama live streaming mengikuti sholat tasbih durung karuan melo. Nggak ada yang ngawasi, nggak ada yang ngobrai, nggak ada yang absen umpama. Jadi ini satu kesyukuran yang harus kita syukuri. Saya ingin ini, Rek. Saja nih kalau kita angen-angen dulu itu musuh bebuyutan manusia yang nama aslinya adalah Azazil. Yang Azazil itu kemudian karena tidak mau sujud kepada Adam, sujud penghormatan ini, sehingga akhirnya dia diusir dari surga. Maka namanya ganti, julukannya menjadi iblis. Iblis itu makhluk yang paling jauh dari rahmat Allah, dari ablasa. Iblis. Jadi kalau menggunakan sihot iblis itu paling nemen, sudah paling banyak kan sihotnya mubalaghah. Sama kayak ada yang mengatakan Idris itu, walaupun ini ada yang menolak juga, Idris itu dari darosa, belajar. Maka Idris itu nabi yang banyak belajar. Karena dalam sejarah itu nabi yang pertama kali mengenalkan tulis menulis belajar itu Nabi Idris. Menulis dengan pena itu sejak zaman Nabi Idris alaihi salam. Oke, sekarang saya lanjutkan. Iblis itu ketika diusir dari surga, apa permohonannya kepada Allah? Ada dua. Yang pertama, minta izin kepada Allah. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Oke, saya mau dikeluarkan dari surga, tapi saya minta ditangguhkan usia saya ini sampai hari mereka dibangkitkan, sampai hari kiamat. Dijawab oleh Allah, oke, qala innaka minal mundzirin, engkau termasuk yang ditangguhkan. Dok, sudah diputuskan. Jadi iblis itu sekarang masih hidup. Tapi kalau jin, anak buahnya iblis, itu boleh jadi ada yang mati, tapi memang jin itu usianya lebih panjang dibanding manusia. Tapi iblisnya tetap hidup memantau dan selalu melakukan kaderisasi. Ya kalau di kita ini ada kaderisasi ulama, ini kaderisasi pengiblisan. Loh iya. Apa kaderisasi yang dilakukan? Lanjutannya setelah disepakati ini ternyata dia sudah punya proyek jangka panjang ngene. Qala fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim. Karena panjenengan ini sudah mengeluarkan saya dari surga, saya ini ya ndak mau kalau saya nanti masuk neraka sendirian. Aku tak golek bolo. Berarti gimana? La'ak udanna lahum ala siratikal ila siratikal mustaqim. Saya akan menghalang-halangi mereka ya itu dari jalanmu yang lurus. Lanjutannya apa? Godaan iblis dari 4 penjuru. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Kemudian aku benar-benar tsumma la'atiyannahum, itu menggunakan nun taukid tsaqilah. Kalau yang belajar sorof tahu. Berarti itu serius banget iblis itu. Pokoknya saya betul-betul akan mendatangi mereka, menghalangi dari as-sirat al-mustaqim. Dari arah mana? Mim baini aitihim, dari arah depan. Wa min khalfihim, arah belakang. Wa an aimanihim, dari arah samping kanan. Wa an syama'ilihim, dari arah kiri. Mufassirin
ini kok iblis tidak menyebut ada dua arah yang tidak disebut oleh iblis. Kan penjuru arah itu ada depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Atas, bawah iblis nggak nyebut. Iblis hanya dari 4 penjuru. Disitulah kemudian mufassirin menggali hikmahnya. Berarti 2 penjuru inilah yang bisa menghalangi, membentengi kita dari godaan iblis. Apa itu? Arah atas yaitu kesadaran seorang manusia untuk melihat kebesaran Tuhan sehingga dia selalu mendekat kepada Allah. Arah bawah, dia merasa bahwa manusia itu betul-betul lemah dan rendah sehingga butuh ke atas vertikal tadi itu. Tapi arah bawah harus jangan lupa daratan bahwa kita itu manusia yang lemah. Kalau 2 hal ini dipadukan, dibimbing oleh wahyu, terus menerus diasah, inilah yang insya Allah selamat dari godaan iblis. Endingnya apa? Iblis mengatakan, kata iblis begini, kalau saya sudah melakukan godaan ini, wala tajidu aktsarahum syakirin, katanya. Engkau ya Allah tidak mendapati mayoritas dari mereka hamba-hambamu itu sebagai orang yang bersyukur. Jadi ternyata kita itu memang untuk bersyukur itu susah. Jadi iblis itu kata-katanya wala tajidu aktsarahum syakirin. Syakir dalam bahasa Arab itu dalam Al-Qur'an ada sigat menggunakan syakir, ada menggunakan syakur, ada imma syakir wa imma ada syakur. Wa qalilum min ibadi asyakur dalam surah Saba itu. Wa qalilum min ibadi asyakur, kalau disambungkan begitu bacaannya. Kalau syakir wala tajidu aktsarahum syakirin itu bentuknya ismul fa'il. Ya, orang yang bersyukur. Tapi kalau sudah bentuknya wazannya fa'ul berarti itu mubalaghah. Syukurnya banyak, nemen syukure, akehan syukure timbangannya kufurnya, kufur nikmat. Nah, iblis ini yang syakir saja dihalangi, bagaimana mungkin akan menjadi syakur? Makanya Allah mengatakan wa qalilum min ibadi, sedikit di antara hamba-hambaku itu orang yang pandai bersyukur. Syukur itu apa sih? Syukur iku rek. Pertama, ingat kepada yang memberi. Lalu yang kedua, menggunakan pemberian itu sesuai dengan tujuan penganugerahannya. 2. Yang ketiga, dia jelas tidak melanggar dari yang sang pemberi itu. Kadang tuh manusia tuh sering lupa. Itu juga karena kaderisasi iblis yang sangat masif ini tadi. Contoh, sama sudah dibuatkan media sholat jamaah sak wiritani, akeh sing gak bersyukur. Contohnya apa? Mohon maaf, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Takmir di sini sudah mimpin astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Sing ndek mburi kono, pojok kono ngetokno HP ini. Yang wiritan biarkan wiritan. Saya yang penting saya ngelanjutkan ini, saya masih pada petualangan saya ini, adventure saya ini sudah sampai mana? Entah itu Mobile Legend, entah itu Free Fire, entah itu yang lain-lain. Sekarang kan banyak variannya. Mau yang game online, mau yang offline. Itu kalau sudah ketagihan membuat orang lupa bersyukur. Contohnya ini tadi, mestinya waya wiritan kok digawe. Ada nggak di sini? Aku anggene tumun. Tapi alhamdulillah kalau di depan aman. Soalnya di jero gak wani. Makanya biasanya kalau yang sudah sengaja niat tidak bersyukur tadi itu nggawa HP, mesti kari-kari berangkati karena golek enggon imburi-imburi iku. Tapi saya lihat tidak ada yang dari Khaldun itu. Khaldun rajin-rajin, kecuali yang belum. Kecuali yang tidak. Lu temenan nih kira. Itu bentuk kesyukuran kita. Nun sewu. Saman wiritan moco kalimat thayyibah sehari semalam samen total. Kadang mahasiswa itu kakek alasan. Maaf Ustadz, saya belum sempat mengerjakan tugas ini. Saya kemarin lupa, saya tidak tahu kalau presentasi saya sangat sibuk sekali. Sibuk itu harus diukur proporsional. Anda jangan pernah mengatakan sibuk dengan tugas Anda kalau dalam sehari semalam 24 jam ternyata ada waktu 4-5 jam untuk di depan gadget Anda. Coba sampai dengar gadget itu, selain game sekarang lah, gak kroso, bukai Instagram, IG, bukai status WA, enggak nonton itu.
Wallahi saya jamin itu. Nggak ada habisnya itu. Kalau tidak timbul kesadaran kita untuk mensyukuri, itulah yang kita diingatkan. Sesungguhnya ayat ini untuk orang-orang yang mendustakan agama Allah. Tapi bolehlah ayat yang keras itu kita gunakan untuk mengingatkan diri kita. Juz 7 surah Al-An'am pertengahan itu. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Apa artinya? Maka tatkala mereka lupa terhadap apa-apa yang diperingatkan kepada mereka. Kalau yang ini kan kita ini mengingatkan. Sama lupa, semakin Anda lupa, iblisnya semakin ngipasi. Mantap tuh. Sekarang sudah bintang berapa? Nanti temannya, kamu hebat banget, bintang berapa? Pertanyaan saya gini, kalau sudah dipuji temannya, lalu hebat, terus kate lapo? Iya, apalagi sekarang yang lagi rame nih, sultan sama kemarin Crazy Rich, Masya Allah, ikut trading ini kan judi sesungguhnya itu. Karena bangsa Indonesia itu mayoritas banyak yang suka instan, termasuk mahasiswanya. Buktinya apa? Sinau males, nggarap tugas asal-asalan, tapi maunya nilai A. Terjadi enggak itu? Terjadi. Tapi di sini enggak. Di sana. Di sana di gedung A, gedung B. Enggak, ini kita tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Jadi kita saling mengingatkan. Ayolah, kita ini mulai mensyukuri dengan cara apa? Memperbaiki kualitas kita, kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi contoh-contoh kecil tidak syukur itu begitu. Nah, saya lanjutkan ayat tadi. Falamma nasu ma dzukiru bihi, semakin orang itu lupa, mohon maaf, ayatnya ternyata fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Kami buka segala fasilitas untuk dia. Orang yang asik ngegame sampai dia mau top up berapapun yang dikeluarkan, itu biasa kirimannya lancar. Sing kirimannya gak lancar, delok koncone wis kadung ahli ngegame, aku jane nek duwe dhuwit seneng ae ngegame, tapi gak duwe dhuwit wis ngaji ae. Lho malah apik iki diselamatkan. Karena gak punya uang untuk top up. Lho top up kan lumayan itu. Gak kerasa sampean. 1 bulan bisa 200.000 itu. Kenapa kok saya bahasnya game dan game online? Karena cowok itu penyakitnya di sini biasanya. Ya kalau yang cewek-cewek, yang perempuan tuh biasanya sukanya drama Korea, lalu YouTube apa begitu. Walaupun sampean juga suka nonton YouTube. Dan anehnya kalau kita nonton YouTube itu, kalau yang pengajian tidak tahan lama itu. Tapi kalau film, wah film perang, action gitu ya, itu 2 jam itu gak kerasa itu. Kalau untuk kuliah, sambat ke dosennya, Ustadz maaf kuota saya gini, jaringan saya lemot. Tapi kalau untuk film dibandani betul itu. Ada nggak yang begitu tuh? Loh, apakah ini kita sudah bersyukur dengan model yang begini nih? Loh, ini penting sekali nggak syukur ini. Kembali. Fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Kami buka segala fasilitas. Pertama, kuota lancar. Hati-hati, kuota lancar itu belum tentu anugerah. Itu bisa jadi itu ujian. I'malu ma syi'tum. Wis lakono kok karek ngeblesno. Fa idza hum mublisun, nanti ending ayatnya itu. Kita lihat lagi ayat ini. Yang kedua, saya mencoba untuk mengambil pelajaran dari internet, dari YouTube, dari IG, dari Facebook, dari apapun itu yang ada di internet. Kalau Anda biasa membuka, mohon maaf, situs-situs yang tidak baik, mengandung unsur pornografi, mengandung umpama di YouTube video-video yang kontennya ndak bagus lah, di IG juga begitu. Tinggal ngetik ini, pasti yang direkomendasikan kepada Anda itu pasti yang sejenis dengan itu direkomendasikan untuk Anda, karena mestinya sudah ngelacak, oh hari ini senengannya sing medel ngene iki, dikai iki luwih apik. Fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Sama dengan kita melakukan ibadah dan melakukan kemaksiatan. Anda melakukan kemaksiatan, nyoba sekali kata iblis dan bala tentaranya, enak kan? Coba yang ini kan belum. Titik gak apa-apa, titik. Makanya lagunya itu buka titik jos. Dulu kan sempat viral itu. Soalnya yang banyak itu mesti dimulai dari yang titik.
Nah, kebaikan juga begitu. Anda melakukan kebaikan, awalnya memaksa diri sendiri untuk melakukan itu, tapi nanti akan direkomendasikan, malaikat turun. Wes iki kok lakoni, iki sing iso istiqomah, coba sing iki lakoni. Itu begitu, sama dengan medsos, sama dengan internet kita. Walaupun histori itu sudah Anda hapus, yang terhapus hanya di histori, tapi karena mesin itu, servernya sudah melacak kebiasaan Anda, ya kan? Kan semuanya itu sudah terhubung dengan data kita, email kita sudah direkam semuanya, maka yang keluar nanti rekomendasi tetap sama. Saya punya game, sudah terinstall di situ, HP rusak, semua kan sudah terekam di email, data sudah di email, begitu di restore, dibalikkan, balik semua itu, termasuk rekomendasinya. Bagaimana keluar dari itu? Ya harus ada usaha yang sungguh-sungguh dan harus ditinggalkan jauh-jauh. Lah sekali nyambangi, iblisnya teko maneh. Oh, kamu kangen, aku kangen nih. Ngono. Lu temenan nih kira. Maka itulah makna dari fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Tapi ingat, Allah mengingatkan dalam ayat ini. Hatta idza farihu bima utu. Sampai mereka itu kalau sudah lupa diri, mereka itu senang sekali, wes pokoknya ketagihan pol, sampai melupakan apa yang seharusnya wajib, dia katakan tidak wajib karena ada yang seharusnya tidak wajib tapi dia wajibkan untuk dirinya. Contohnya tadi itu, wiritan saja nih gandengannya wes wajib. Kalau yang jamaah saja tidak mau wiritan, sholat dewe yakin nggak tahu wiritan. Angel wes angel. Loh iya, makanya tadi kembali kena tadi ihdina tadi. Kalau yang bareng saja tidak bisa, tidak mau membiasakan dan tidak mau untuk berubah, dewean gak mungkin. Saya tidak percaya. Ustadz, saya memang kalau jamaah di masjid saya nge-game, tapi kalau sholat sendiri itu saya khusyuk. Bel gedes, nggak percaya saya. Kalau ada silakan protes ke saya. Enggak Ustadz, saya bener Ustadz, saya kalau malam itu tidak pernah tidur. Lah apa? Nge-game, yang percaya repot kalau ini. Oke, saya lanjutkan. Hatta idza farihu bima utu. Sampai-sampai kalau mereka ini sudah lupa diri, mereka bangga, mereka senang terhadap apa-apa yang sudah diberikan ke mereka. Akhadnahum bagutatan. Maka kami cabut seketika secara mendadak. Maka kalau itu yang terjadi, faidahum mublisun, nggak bisa ngapa-ngapain, cuman bisa berputus asa. Bentuk nyabutnya seperti apa? Kalau yang ending, yang akhir, kematian. Orang yang ahli game, ahli pokoknya ibadahnya keter gara-gara HP, gara-gara gadget dan lain sebagainya, endingnya ya mati. Tapi kalau kita tarik sebelum kematian, banyak hal-hal yang lain. Contohnya ada seorang anak atau mahasiswa, orang tuanya itu kaya, kiriman lancar, dia tidak pernah merasa bahwa ini kiriman dan lain-lain ini orang tua bisa kaya, tapi kan anak kan belum tentu. Kalaupun ada yang kaya ya nasibnya lah. Tapi kan betapa banyak yang orang tuanya kaya, tapi begitu jatuh ke anaknya habis semua. Banyak bisa begitu. Kalau dia lupa tidak memanfaatkan waktu, sudah belajarnya tidak serius, ibadahnya tidak serius, mohon maaf, naudzubillah, ini hanya contoh, hanya fiktif belaka. Tiba-tiba orang tua yang biasanya mensubsidi Anda diwafatkan oleh Allah, tidak ada subsidi. Apa yang Anda lakukan? Biasanya kiriman sebulan sekian, gaib kuota ini buat beli ini sudah siap, terputus itu semua. Mungkinkah itu terjadi? Sangat mungkin. Maka kalau itu yang terjadi, faidahum mublisun, Anda hanya bisa berputus asa. Maka mumpung teman-teman yang di sini kuliah, di ma'had, dapat fasilitas dari orang tua, dapat kiriman, manfaatkan sebaik-baiknya. Karena waktu tidak akan berputar. Waktu itu kan roda kehidupan yang terus berputar, tidak akan kembali, karena ini mata rantai kehidupan. Waktunya tidak akan kembali mundur. Kenapa kok disebut mata rantai? Karena saling berkait. Apa yang Anda lakukan hari ini, imbasnya nanti sekian puluh tahun ke depan. Tidak bisa terputus tuh. Anda baik hari ini,
In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau berbuat buruk ya kembali ke dia. Contoh, ketika di ma'had baik orangnya, sergap begitu. Sudah sama-sama lulus, ketemu temannya. Kebetulan temannya satunya jadi bos, umpama. Lalu ketemu temannya, lu sampean sekarang apa? Aduh, saya masih nyari-nyari ini. Karena dia tahu track recordnya dulu ketika di ma'had, sergapnya seperti apa. Karena orang sergap itu biasanya sergap dalam satu hal, di hal yang lain juga tanggung jawab. Tapi kalau sudah keter atau tidak tanggung jawab di satu hal, yang lain juga sama. Padahal laki-laki itu syaratnya, laki-laki itu yang bagus itu hanya dua. Sebagaimana dalam surah Al-Qasas itu Allah menyatakan ketika putrinya Nabi Syuaib tertarik kepada Nabi Musa, maka Nabi Musa itu disebutkan hanya punya ada sifat dua, adalah qawiyun amin. Qawiyun itu punya kompetensi, amin itu bisa dipercaya, punya tanggung jawab. Kalau aminnya sudah hilang bagi laki-laki ini bahaya. Kaya, uangnya banyak tapi amanahnya tidak ada, bahaya. Tanggung jawabnya tidak ada, bahaya. Karena laki-laki itu tugasnya berat, Mas. Berat. Cuman kan kita ini tidak bisa milih. Gitu loh. Tidak bisa kemudian sampai, oh laki-laki berat saya tak ganti kelamin jadi perempuan aja, gak iso, gak oleh. Itu menyalahi fitrah, malah merubah itu dosa. Sampai laki-laki itu diwajibkan sholat Jumat itu karena pesan takwa itu disampaikan ke laki-laki agar sampai nyampaikan ke orang-orang yang dalam tanggungan sampean. Apalagi nanti kalau sudah berkeluarga, sudah menikah. Mana Jumatan udah tinggal merem. Jumatan kok slogannya waktu khutbah adalah waktu tidur paling nikmat di dunia. Mulai oleh apa? Pancet itakullah ya semono-mono ae iki ya opo iki. Nah itakullahnya pancet, tapi kan implementasinya kan luas. Saya kembali ke yang tadi. Hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Maka hati-hati. Marilah kita ini pandai-pandai mensyukuri nikmat Allah. Allah Subhanahu wa taala memberi contoh. Surah Quraisy. Anak MSA itu jangan ada salah menyebut ya. Surat apa? Surat Al-Quraisy. Surah Quraisy itu jangan dikasih al, karena Quraisy di situ itu nama suku. Suratu Quraisyin. Tapi kalau nisbat ke orang, umpama Rasulullah Muhammad Al-Quraisy atau Al-Quraisy, itu kasih al. Kenapa? Karena menunjukkan nisbat bahwa Nabi Muhammad itu sukunya suku Quraisy, kang bangsa Quraisy. Kalau diterjemahkan begitu dimaknani. Tapi jangan ada anak MSA surat Al-Quraisy, surat Al-Yasin. Wah, itu karena di fase-fasenya tambah keliru. Di surat Quraisy itu Allah mengingatkan pada suku Quraisy aneka nikmatnya. Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf, itu nikmatnya. Di balik atau di ayat sebelumnya kalau kita lihat, perintahnya itu untuk mensyukuri itu adalah falyabudu. Disinilah kemudian para ulama mengambil pelajaran bahwa bukti kesyukuran seorang hamba yang paling tinggi itu adalah peningkatan ta'abbudnya, peningkatan kualitas ibadahnya kepada Allah. Sholat, baca wirid, baca kalimat-kalimat tauhid, itu kaitannya dengan itu ke sana. Lah kalau sudah itu ditinggal, dipertanyakan kesyukurannya. Loh Ustaz, saya sudah sering baca alhamdulillah. Itu juga bagian. Tapi alhamdulillah itu bagian dari sisi bagaimana ucapan itu selalu ingat kepada sang pemberi nikmat. Tapi tidak hanya itu gitu loh, banyak hal-hal yang lain sebagai bukti kesyukuran kita sebagai hamba Allah. Karena iblis dan bala tentaranya itu tugasnya itu, proyeksinya itu hanya untuk menghalangi hamba Allah agar tidak menjadi orang yang pandai bersyukur. Maka ini kalau kita sudah tahu kuncinya, sudah tahu bahwa ada dua kunci, yaitu arah atas dan arah bawah, maka itulah yang harus kita perkuat sehingga kita menjadi pribadi yang pandai bersyukur. Kalau setelah ini masih ada mahasantri kholdunisti waya wiritan kok main HP, entah itu ngecek WA, entah itu balesi komen di Facebook, entah itu nonton YouTube, entah itu main game online,
Saya sudah lepas tanggung jawab karena qad ballagtu fashhad ya Allah. Saya sudah menyampaikan. Karena nanti saya akan ditegur, "Hei Sim, kamu pengasuhnya Khaldun ya?" "Nggih, Pangeran." "Ya napa?" "Iku ono arek Khaldun lho, ben mari salat tuh istiqomah." "Lho istiqomah napa?" "Istiqomah buka HP ini lho, main game Masya Allah." Saya jawab Pangeran kepada Allah, "Ya Allah, kula sampun ngelingaken." "Kapan itu?" "Wekdal mantun salat tasbih nika." "Lho iya." Mantun salat tasbih sudah saya ingatkan. Sehingga saya sudah lepas gugur kewajiban. Masalahnya saya kan tidak apal, kira Khaldun, kok tahu saya itu anak Khaldun, itu tak ambil HP itu. Iya. Nek HP ini api, gak tak balekno. Nek elek, tak balekno. Iya rek, kon ngene joko HP elek lah apa? Loh enggak, kan, tapi dengan dalil ini harus disita karena ini sumber kemaksiatan. Saya tuh kadang-kadang mikir gini, rek, kalau dulu iblis tuh godanya tuh banyak sekali medianya. Kalau sekarang satu media tapi isinya banyak. Bisa iku wong nonton dangdutan tuh harus datang ke lapangan, delok wong joget-joget. Saiki ndek kene ono kabeh. Oh iya. Mulai yang pakai baju minim sampai yang baju lengkap. Oh, sampai arahnya sing lebih dari minimnya baju lengkap. Ada semua. Film juga begitu. Dulu kalau orang nonton film itu harus ngerental dulu. Mau film yang biasa rentalnya sekian, film yang agak tidak biasa ada XX-nya rentalnya lebih mahal. Saya ini bukan pengalaman loh ya, ini katanya teman-teman saya. Mau sampai ngene, oh ini pengalaman. Gara ya Allah, temen duduk aku ini. Sampean kok pandangannya pandangan curiga gitu kan, saya jadi tidak enak ini. Tasawuf Bandung. Saya kira ono dendi, ono dek gini. Iki tuh nang dindi. Lu temen ah. Di IG itu apa yang tidak ada. Tinggal kita yang bisa mengontrol atau tidak dengan cara bagaimana kita menguatkan potensi atas yang tidak dilalui iblis sama bawah tadi, kedekatan diri kita kepada Allah, sekaligus kita sadar betul bahwa manusia itu adalah rendah dan sangat butuh kepada Allah. Saya tadi bawa kitab Adabul Alim wal Muta'alim, maunya baca kitab ini tapi kayaknya sudah malam, mungkin kapan-kapan saja. Oh sudah selesai, habis ini muadaah ya. Masya Allah. Lanjut apa sudah? Wah ini ikhtalafa al ulama min mabna ibni Khaldun. Jadi ulama-ulamanya berbeda pendapat. Ada yang kholas, ada yang istamir. Jadi terbagi dua kelompok. Yang kholas silakan pulang. Bukan enak. Saya kan demokratis. Yang istamir tetap di sini. Saya tak pulang. Sampai tutup dewe ngaji nih. Aku tak boleh. Karena ini malam Jumat. Loh. Lah bener sih. Lah iya lah siapa yang mau guyu. Ini kan malam Jumat toh. Ya kalau saya bilang ini malam Ahad kan saya keliru. Nanti sampai bapak iki melalui dino. Jojo sing sampai keliru kabeh. Soalnya sudah amnesia. Kan gawat ini. Ya. Jadi gitu, Rek. Saya baca satu hadis saja. Tidak usah lama-lama, atau satu athar. Dulu kan pernah saya bacakan tentang di pengantarnya Hadratus Syah ini hadis riwayat Aisyah. Saya ingin menjelaskan qaulnya Ibnu Sirin. Ibnu Sirin itu seorang ulama generasi tabi'in insyaallah. Tidak usah ditambahi, itu Ibnu Sirin, bukan Sirin Sungkar, beda. Kalau Sirin Sungkar, sampean tahu nggak itu? Beliau berkata, kanu yata'allamuna al-huda kama yata'allamuna al-ilma. Dulu para sahabat Nabi, para orang-orang tabi'in, pengikut para sahabat, itu kalau belajar al-huda itu petunjuk. Ini kaitannya dengan ihdinas siratal mustaqim tadi. Di sini penjelasannya al-huda itu yutlaqu ala tauhid wa taqdis wa yutlaqu ala ma la yu'raf illa bilisanil anbiya minal fi'li wat tarki. Huda itu petunjuk, maksudnya apa? Ya isinya tentang ketauhidan. Bagaimana penguatan ketauhidan, mengesahkan Allah lalu disertai dengan
peningkatan kualitas ibadah kita, termasuk hari ini seperti ini kita sharing bareng ini adalah saya menganggap ini bagian dari yata'allamunal huda. Faham ya? Wa yutlaqu ala ma la yu'rafu illa bilisanil anbiya. Dan juga al-huda itu digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang manusia itu asalnya tidak tahu kecuali sudah dijelaskan oleh para nabi, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi kita yang diutus kepada kita, nabi akhir zaman. Minal fi'li wat tarki, yaitu terkait dengan kewajiban yang harus dilakukan dan terkait dengan hal-hal yang harus ditinggalkan, berarti yang haram, yang dilarang. Kan begitu. Lah orang-orang dulu itu kalau belajar tentang al-huda itu sebagaimana mereka mempelajari ilmu, mereka semangatnya luar biasa karena ini saling terkait. Al-huda dan al-ilm itu saling terkait karena ilmu itu nanti juga bisa memperkuat posisi keimanan, sehingga orang yang ilmunya semakin tinggi maka rasa khosyahnya kepada Allah semakin kuat. Kalau rasa khosyahnya semakin kuat, maka dia akan selalu ada usaha untuk meninggalkan hal-hal yang maksiat. Jangankan hal yang maksiat, Rasulullah dawuh min husni islamil mar'i, apa lanjutannya? Tarkuhu ma la ya'ni. Jadi termasuk di antara tanda-tanda kebagusan bagi seorang muslim, ya. Jadi keislaman seseorang itu, bagusnya keberagaman seseorang itu bisa dilihat kalau dia meninggalkan hal-hal yang tidak pantas, hal-hal yang tidak penting, hal-hal yang tidak ada dampaknya untuk nanti kita bawa pulang. Karena endingnya itu kita nanti pulang gitu loh. Kemana? Ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Rasulullah dawuh al-kayyis mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah orang yang melakukan aktivitas itu selalu orientasinya itu setelah dia mati, ada pertanggungjawaban. Sehingga yang dilakukan mesti mikir, iki ngene iki kok ditakoki ada tanggung jawab ya apa? Mari sholat wiritan kok gak wiritan tambah ngegame. Lho saat ngegame itu kan mubah, boleh, iya ngerti, boleh, tapi kalau ada yang lebih baik ya mbok yo kok dhisik. Kan begitu maksud saya. Nah, begitu. Jadi dan juga orang cerdas itu adalah orang yang mampu menundukkan hawa nafsunya. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang pandai mensyukuri nikmat Allah, termasuk fisik kita, indera kita yang dianugerahkan oleh Allah. Maka cara yang paling tepat adalah kita mempergunakan sesuai tujuan penganugerahannya serta senantiasa meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir, mudah-mudahan terakhir beneran ini. Padahal tadinya kan kalau bahasanya Ustadz Abdul Somad, kalau mineralnya itu 600 mili, ini berarti 1 jam. Karena 1 jam itu kan 60 menit. Berarti setiap 10 menit itu di kisar berapa? 100 mili dan seterusnya. Tapi karena ini sampean kelihatannya sudah ngantuk, dan di masjid ini ceramah ini ngantuk kabeh. Tapi kok tutup kamar buka HP melek kabeh. Tiba sing gak melek apa nih? Kadang baterainya. Oh, baterai saja bisa disiasati kan pakai power bank. Terakhir, kok lali aku terakhir ini. Contoh, gampangannya contoh tidak mensyukuri itu begini. Saya ini melihat Mas Abdul Qadir, umpama ini contoh ya, kalau ada kesamaan nama mohon maaf, ini hanya faktor kebetulan karena Abdul Qadir yang saya sebut ini hanya fiktif belaka. Mas Abdul Qadir ini setelah lulus dari ma'had, saya tahu dia ketika di ma'had itu rajin, pokoknya bagus lah aktivitasnya lah, muharrik apa muharrikah? Maunya daftar muharrikah, tapi tidak keterima. Keterimanya jadi muharrik. Nah, lalu setelah lulus dari sini, bukan lulus ya, lulus dari ma'had tapi belum lulus kampusnya. Itu dia mondok di sebuah tempat untuk nyari ilmu karena tempatnya jauh. Tapi dia, mohon maaf ya, hanya contoh ya.
tidak bisa beli motor. Contoh loh ya, padahal beli motor 10 bisa sebenarnya kalau yang ini. Makanya ini saya sebut fiktif tadi kan itu. Nah, saya ketemu, "Loh Mas, tinggal di mana sekarang?" "Saya di pondok sana, Ustaz." "Berapa kilo?" "Ada kira-kira 5 kilo." "Terus naik apa?" "Saya jalan, Ustaz." "Lu kan naik Gojek?" "Enggak, Ustaz, kalau Gojek mahal, Grab mahal. Yang paling murah saja masih mahal." "Apa itu?" "Maxim." "Nah, masih mahal juga." Kalau sehari berapa kali, berapa PP kan sudah dihitung per bulannya berapa. Terus pakai apa? Jalan kaki. Saya hanya mikir, waduh sakno ya kodir ini ya. Terus gini Mas ya, ini saya ada motor nganggur, samain pakai. Maksud saya pakai untuk apa? Untuk mempermudah dia menuntut ilmu. Dari pondok, di pondok menuntut ilmu, di kampus menuntut ilmu. Riwa-riwi. Setiap pagi saya lihat sudah di kampus. Seneng gitu. Suatu saat saya jalan-jalan ke, contoh ini ya. Tapi ya enggak lah, atau saya enggak sengaja lewat di depan Hugo's Cafe. Tempat klub malam, umpama loh ini, saya jalan lewat depannya. Saya kaget loh, ini kok ada motor yang saya berikan ke Mas Qadir, plat nomor ini kok parkir di sini, apa dipinjam temannya ya? Saya penasaran, saya tunggu di situ. Jam 3 keluar Mas Qadir dari dalam. Enggak, ini hanya fiktif loh ya. Hanya fiktif loh ya, bukan Qadir yang ini. Lalu pakai motor saya, kira-kira saya yang sudah ngasih motor dengan niat untuk kuliah sama mondok tadi, ketika dipakai ke klub malam, saya nelongso ndak? Ya Allah, sepeda kok kayak gini-ginian. Apa yang akan saya lakukan? Besok saya panggil, "Qadir, sampean kemarin dari mana?" "Wah, Ustaz, saya dari ini Liko, saya dari ngaji, saya dari Mabit." Wah, alasan mobat Mabit tiba itu Mabit. Saya habis nginep ngaji dengan teman-teman gini. "Di mana?" "Di sana." Saya cross check fotonya ini. Akhirnya dia ngaku. Itu motor tidak saya ambil. Umpama saya beri dia dispensasi, tapi biasanya saya peringatkan keras. Oke, ini sekali, kalau sekali lagi saya ambil motor dan sampai tidak akan saya kasih motor lagi. Itu sudah cacat sudah. Makanya kita ini jangan sampai melakukan sesuatu yang hingga kemudian dinilai oleh Allah, kamu kok cik nemen-men sirek gitu loh. Naudzubillah. Ini sekedar ilustrasi, mudah-mudahan bisa jadi renungan kita bersama, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk saya secara pribadi mengingatkan diri saya, apalagi kita mau masuk bulan suci Ramadan. Saya mohon maaf atas segala khilaf selama saya bersama kalian, karena mohon maaf memang pembinaan kita tidak bisa intens karena ada beberapa hal, termasuk kemarin ketika Januari Februari yang mestinya ada pembinaan kan, lalu ada peningkatan yang sakit itu sehingga tidak mungkin kalau dilaksanakan secara langsung. Padahal kan pembinaan itu enaknya langsung ketemu begini, sehingga saya bisa nyebut walaupun fiktif tadi ya. Kalau ketemu kemarin sempat pembinaan yang sosialisasi itu kan lewat Zoom atau Google Meet itu kan, mau guyon teman-teman itu gak iso, iki nunjuk sopo iki layar message tapi areke kadang-kadang ya gak ketok ya. Saya kira itu mungkin yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barokah. Terima kasih, kita akhiri dengan doa. Mudah-mudahan selama kita belajar di UIN Maliki ini senantiasa diberi kemudahan oleh Allah. Orang tua kita atau siapapun yang membiayai kita, rizkinya dipermudah, dilancarkan oleh Allah. Rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakah. Orang tua kita diberikan kesehatan, kita semua juga diberikan kesehatan, dan tentunya kita semua dianugerahi oleh Allah ilmu yang bermanfaat, hidup kita barokah, sampai mendapatkan jodoh yang terbaik untuk dunia akhirat sampean. Dan yang pasti saya doakan jodoh kalian adalah perempuan. Yo kan mosok ojo njaluk sing liyane. Tapi lek wis wayahe, lek durung wayahe ojo. Makanya sampai ada slogan wayahe, lek durung wayahe jangan. Ojo semester lurus gopo ae sinau sik sing temenan ini. Sinau sik sing temen. Karena itu tantangan kita saat ini ya, termasuk itu. Karena kemudahan akses saling komunikasi itu juga suatu godaan tersendiri bagi penuntut ilmu. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah, tidak ada yang terjerumus ke dalam dosa besar, apalagi dosa zina. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah ya Allah bil qabul ya Allah, taqabbal du'aana bisirril Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah, bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bi'azamatil Fatihah wa bihaqqi man unzilat alaihi suratul Fatihah an tuyassira lana jami'a umurina wa an tarzuqana rizqan wasi'an halalan thayyiban mubaraka. Ya Allah, kama qala rasuluka wa qawluhul haq al-fatihatu lima quri'at lah. Ya Allah, hasil maqasidana wa yassir lana umurana kullaha la hawla wa la quwwata illa bik. Allahumma ja'al ijtima'ana ijtima'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al ma'ana wa fina shaqiyyan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Al-afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.